Pernahkah kamu minum segelas susu murni setiap pagi demi menjaga kepadatan tulang? Hati-hati, ternyata kebiasaan sehat ini bisa menyimpan sebuah bahaya yang sangat tersembunyi, khususnya bagi kesehatan jaringan payudara kita. Beberapa jenis makanan harian ternyata bisa memicu masalah yang sangat serius, bahkan makanan tersebut bisa menjadi pupuk subur bagi sel tumor. Di dalam video kali ini, kamu akan menemukan berbagai fakta mengejutkan. Fakta medis ini sangat jarang dibahas secara terbuka di masyarakat. Simak penjelasan penting ini sampai habis, agar kamu dan keluarga tercinta senantiasa terlindungi dari bahaya. Bagi kita, para wanita dewasa, memasuki usia 35 tahun ke atas adalah sebuah fase krusial. Tubuh kita mulai mengalami banyak sekali perubahan hormon di dalam. Risiko kesehatan payudara meningkat secara drastis pada rentang usia ini. Sebuah organisasi kesehatan dunia mencatat satu fakta yang sangat meresahkan. Kanker payudara kini menempati urutan pertama sebagai pembunuh wanita. Hal ini terjadi di berbagai negara maju dan juga di Indonesia. Mengapa angka kejadiannya bisa setinggi ini? Banyak kasus muncul karena paparan hormon estrogen jahat yang sangat berlebihan. Seringkali hormon jahat ini datang dari atas piring makan kita sendiri. Pola makan modern yang tinggi kalori menjadi pemicu utama penyakit ini. Kanker payudara sebenarnya sangat erat kaitannya dengan gaya hidup kita. Kabar baiknya adalah kita bisa mencegah penyakit ini dari dapur sendiri. Mari kita bahas satu persatu makanannya. Bahaya tersembunyi di balik segelas susu sapi. Kita selalu diajarkan sejak kecil bahwa susu sapi itu sangat menyehatkan. Susu sapi disebut bisa membuat tulang kuat dan tubuh menjadi tinggi. Namun ternyata ada fakta tersembunyi yang jarang diketahui oleh masyarakat umum. Mari kita merenung sejenak dan menggunakan logika kita. Susu sapi sebenarnya diciptakan oleh alam untuk siapa? Susu sapi diciptakan khusus untuk pertumbuhan seekor anak sapi segar. Anak sapi butuh tumbuh menjadi besar dengan sangat cepat. Oleh karena itu, air susu sapi sungguh istimewa. Susu hewan ini penuh dengan kandungan hormon pertumbuhan yang tinggi. Hormon ini memiliki efek yang sangat kuat untuk memacu pembelahan sel. Pertanyaan pentingnya adalah, apakah manusia dewasa masih membutuhkan hormon ini? Jawabannya sangat tegas, yaitu tidak. Pertumbuhan organ dalam tubuh kita sudah berhenti secara total. Tulang kita tidak akan memanjang lagi setelah usia dewasa. Jika kita terus meminum susu sapi secara rutin, kemana hormon pertumbuhan ini akan pergi di dalam tubuh? Hormon hewan ini akan masuk ke aliran darah kita. Jika ada sel yang abnormal di payudara kita, sel abnormal ini akan dengan senang hati menyerap hormon tersebut. Hormon sapi ini menjadi asupan lezat bagi bibit penyakit. Sel tumor akan membesar dengan sangat cepat setiap harinya. Itulah mengapa banyak ahli melarang pasiennya meminum susu sapi. Selain wujud susu cair, ada juga produk olahan lainnya. Keju dan mentega juga berasal dari proses olahan susu hewan. Mulai sekarang, kurangi konsumsi produk susu sapi ini. Ganti dengan sumber gizi lain yang jauh lebih aman untuk payudaramu. Mitos kedelai dan rahasia pengolahan yang benar. Banyak wanita sengaja menghindari kedelai karena takut terkena kanker payudara. Mereka mendengar rumor bahwa kedelai mengandung hormon estrogen nabati yang berbahaya. Ini adalah sebuah kesalahpahaman besar yang sangat merugikan para wanita. Faktanya, hormon estrogen memang bisa memicu pembelahan sel di payudara. Tetapi estrogen yang berasal dari kedelai adalah jenis estrogen yang baik. Estrogen baik ini akan menempel pada reseptor sel payudara kita. Ia akan bertindak sebagai sebuah perisai pelindung yang sangat kuat. Saat sel payudara sudah diisi penuh oleh estrogen baik ini, estrogen jahat dari luar tidak akan bisa menempel dan masuk lagi. Ini adalah sebuah sistem pertahanan tubuh yang sungguh luar biasa hebatnya. Namun, cara kita memakan kedelai ternyata sangat menentukan hasil akhirnya. Makan kacang kedelai utuh yang direbus saja ternyata kurang baik. Kulit kacang kedelai mengandung zat tersembunyi yang bisa memicu alergi. Alergi ini tidak membuat kulit luar menjadi gatal atau merah. Alergi ini justru menyerang bagian dalam dinding lambung dan usus kita. Jika dinding usus meradang akibat reaksi alergi ringan ini, makanan bergizi apapun tidak akan bisa diserap oleh tubuh. Oleh karena itu, proses fermentasi kedelai menjadi kunci utamanya. Fermentasi akan menghancurkan racun dan zat alergen tersebut. Tempe dan tahu adalah contoh olahan fermentasi yang sangat luar biasa. Ibu-ibu di Indonesia sangat beruntung memiliki tempe setiap hari. Makanlah tempe atau tahu sebagai sumber protein pengganti daging merah. Lemak perut sebagai pabrik hormon penyakit. Pada zaman dahulu, lemak hanya dianggap sebagai cadangan energi tubuh semata. Lemak juga sering dilihat sebagai bantal empuk pelindung organ dalam. Namun, ilmu medis modern telah menemukan sebuah fakta baru yang menakutkan.
Jaringan lemak berlebih ternyata berfungsi sebagai organ hormon yang aktif. Lemak di bagian perut akan terus memproduksi hormon estrogen jahat. Semakin tebal tumpukan lemak di tubuh seorang wanita, semakin banyak estrogen jahat yang mengalir bebas di dalam darahnya. Paparan hormon dalam jangka waktu lama ini sungguh sangat berbahaya. Resiko tumbuhnya sel tumor melonjak tajam karena kehadiran hormon jahat ini. Selain memproduksi hormon, ternyata lemak juga punya peran lain yang buruk. Lemak berfungsi sebagai tempat pembuangan akhir zat beracun tubuh. Logam berat dan bahan kimia sulit untuk dikeluarkan dari tubuh. Tubuh akhirnya menyembunyikan racun tersebut di dalam sel lemak. Sering kita melihat wanita mulai bertambah gemuk setelah usia 40. Perut buncit sering disalahartikan sebagai tanda kemakmuran keluarga. Padahal jika kita sering makan daging berlemak atau aneka gorengan, kalori berlebih akan menumpuk perlahan menjadi lipatan lemak perut. Saat makan sate kambing atau gulai sapi di akhir pekan, pastikan kamu membuang bagian lemak petihnya ke tempat sampah. Jangan pernah jadikan tubuhmu sebagai gudang penyimpanan racun dan karsinogen. Jaga lingkar perutmu agar produksi estrogen jahat bisa segera dihentikan. Pengaruh genetik dan perubahan gaya hidup. Semua wanita pasti merasa khawatir jika membahas tentang faktor keturunan. Banyak yang berpikir bahwa kanker payudara pasti diturunkan dari ibu. Memang benar, ada sebuah gen khusus yang bernama mutasi gen. Gen ini dikenal luas karena kisah seorang artis terkenal dunia. Jika seseorang memiliki mutasi gen ini sejak lahir, maka risiko terkena penyakit payudara memang menjadi sangat tinggi. Namun, mari kita lihat sisi lain dari fakta medis ini. Kecenderungan genetik pada kanker sebenarnya lebih rendah dari penyakit lain. Penyakit diabetes atau darah tinggi justru lebih mudah diturunkan. Jika kedua orang tua menderita kanker sekalipun, kemungkinan anak terkena belum tentu mencapai 10%. Ada sebuah penelitian menarik tentang imigran asal Jepang di Hawaii. Saat di Jepang, mereka banyak makan makanan laut dan tradisional. Angka kanker payudara di sana tergolong sangat rendah. Namun ketika mereka pindah ke Hawaii dan mengubah gaya hidup, mereka mulai rutin menyantap makanan cepat saji ala barat. Secara mengejutkan, angka kanker payudara pada kelompok imigran ini melonjak drastis. Hal ini membuktikan sebuah poin yang sangat penting bagi kita. Genetika bukanlah satu-satunya penentu nasib kesehatan kita di masa depan. Gaya hidup dan pola makan memegang kendali yang jauh lebih besar. Meskipun kamu tidak memiliki riwayat genetik penyakit di keluargamu, kamu tetap harus waspada jika pola makanmu berantakan setiap hari. Jangan pasrah pada genetik, karena kamu memegang kendali penuh. Deteksi dini dan sinyal tubuh yang diabaikan. Banyak wanita usia 50-an yang belum pernah periksa kesehatan. Ketika ditanya alasannya, mereka sering menjawab bahwa mereka sangat takut. Mereka takut mengetahui hasil pemeriksaan yang mungkin buruk. Padahal membiarkan masalah berlarut-larut justru akan berakibat lebih fatal. Kanker payudara sebenarnya adalah penyakit yang sangat bisa kita pantau. Organ ini berada di luar sehingga mudah untuk kita raba. Inilah mengapa kanker payudara disebut sebagai penyakit dengan tingkat kesembuhan tinggi. Jika kamu bisa menemukannya di tahap yang sangat awal, kemungkinan sembuh total bisa mencapai lebih dari 90%. Tubuh kita sebenarnya selalu mengirimkan sinyal peringatan yang sangat jelas. Perhatikan jika ada cairan aneh yang keluar dari area puting, terutama jika cairan tersebut hanya keluar dari satu sisi saja. Perhatikan juga perubahan bentuk payudara yang tiba-tiba menjadi tidak simetris. Kadang kulit payudara bisa berubah menjadi kasar, seperti kulit buah jeruk. Sinyal ini berarti kamu harus segera menemui dokter untuk periksa. Lakukan pemeriksaan mandiri secara rutin setelah selesai masa menstruasi. Saat benjolan masih terasa sekecil biji kacang hijau, itu adalah waktu terbaik untuk segera melakukan tindakan medis. Semakin kecil ukuran benjolan, maka pengobatan akan semakin ringan. Jangan pernah takut untuk memeriksakan diri ke pusat layanan kesehatan. Ketakutan sesaat bisa merenggut masa depan indah bersama keluargamu. Memilih lemak baik dan menghindari minyak oksidasi. Selain apa yang kita makan, kita juga harus perhatikan minyaknya. Wanita Indonesia sangat akrab dengan berbagai hidangan yang digoreng garing. Sayangnya, minyak goreng yang dipakai sering menjadi sumber masalah besar. Semua jenis minyak dari lemak hewan sangat tidak disarankan. Lemak babi atau lemak sapi kaldu memicu peradangan dalam tubuh. Kita harus segera beralih sepenuhnya pada minyak nabati yang sehat. Namun, cara pengolahan minyak nabati ini juga sangat menentukan kualitasnya. Minyak yang dipanaskan dengan suhu sangat tinggi akan rusak strukturnya. Minyak yang rusak ini akan menghasilkan radikal bebas yang ganas. Radikal bebas bertugas merusak sel sehat di dalam jaringan payudara. Oleh karena itu, tubuh kita butuh minyak perasan dingin.
Minyak ini diproses secara perlahan tanpa suhu panas sama sekali. Contohnya adalah minyak biji rami atau minyak zaitun murni. Minyak sehat ini sangat kaya akan omega-3 penangkal radang. Namun perlu diingat bahwa minyak sehat ini sangat rapuh strukturnya. Minyak ini mudah rusak jika sering terkena paparan udara terbuka. Jika botol minyak sudah dibuka, maka harus segera dihabiskan. Minyak yang berbau tengik akan memicu pertumbuhan sel tumor. Belilah minyak sehat dalam ukuran botol kaca yang kecil saja. Gunakan minyak zaitun sebagai siraman salad sayur yang segar. Jangan gunakan minyak sehat ini untuk menggoreng ikan atau ayam. Setelah memahami berbagai masalah dan akar penyebabnya secara lengkap, sekarang mari kita susun rencana perbaikan yang sangat mudah dilakukan. Langkah pertama adalah terapkan pola makan nabati yang berwarna-warni. Mulai besok pagi, perbanyak porsi sayuran hijau di piring makanmu. Isi setengah piring dengan aneka sayuran segar yang kaya serat. Kurangi asupan daging merah dan ganti dengan protein dari tempe. Nasi putih bisa dicampur sedikit dengan beras merah atau hitam alami. Beras merah memiliki indeks glikemik rendah dan sangat kaya nutrisi. Serat akan bekerja keras mengikat kolesterol dan racun di usus besar. Racun akan dibuang setiap pagi tanpa sempat masuk merusak payudara. Langkah kedua adalah lakukan olahraga ringan secara konsisten setiap pagi. Tidak perlu mendaftar ke pusat kebugaran yang mahal dan jauh. Cukup berjalan cepat di sekitar kompleks rumah selama 30 menit. Olahraga teratur akan membakar timbunan kalori berlebih di tubuh kita. Lemak bagian perut perlahan akan menyusut dan menghilang secara alami. Saat lemak hilang, maka pabrik estrogen jahat pun ikut tutup beroperasi. Tubuh menjadi lebih ringan dan pikiran menjadi jauh lebih jernih. Langkah ketiga adalah rutinkan kembali kebiasaan periksa tubuh setiap bulan. Berdirilah di depan cermin kamar mandi dengan pencahayaan yang terang. Periksa dengan teliti apakah ada benjolan kecil atau perubahan warna. Periksa juga apakah ada bentuk yang tidak wajar dan berbeda. Jika ada yang terasa mengganjal, segera periksakan ke dokter ahli. Lakukan ketiga langkah ini bersamaan agar hasilnya bisa sangat maksimal. Diet tanpa olahraga tidak akan membawa perubahan yang nyata. Kombinasi keduanya adalah kunci utama mengunci sel kanker selamanya. Menjaga kesehatan tubuh adalah bentuk cinta tertinggi pada keluarga kita. Mulailah mengubah isi piringmu dari satu langkah kecil hari ini. Jangan lupa tekan tombol langganan di bawah agar kita terus belajar. Bagikan video penting ini ke sahabat atau keluarga wanita yang kamu sayangi. Di video minggu depan, kita akan membahas topik yang sangat seru. Kita akan bongkar rahasia jenis rempah dapur penurun gula darah. Sampai jumpa dan tetaplah hidup sehat bersama kami setiap hari.